Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildana Eka Ardiansah dari Program Studi Manajemen dengan NIM 20103122100087. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen strategi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abdurrahman Sadikin, MSI, yang mengajar manajemen strategik. Di sini nama bisnis yang saya pilih adalah Jembatani. Jenis usaha yang saya pilih adalah aplikasi pintar yang kemudian diberi nama Jembatani, yaitu merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang penyedia jasa pelatihan budidaya pertanian. Jembatani hadir sebagai sebuah solusi pelayanan di bidang pertanian yang mampu mewadahi para pegiat pertanian dan bisnis pertanian yang ingin menambah kompetisinya. Nah, sedangkan untuk visi dan misi dari aplikasi Jembatani sendiri adalah visinya adalah menjadi aplikasi pertanian yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Nah, sedangkan untuk misinya yang pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi tanah, cuaca dan kondisi pasar untuk membantu petani meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah menyediakan akses ke teknologi pertanian modern dan inovatif untuk petani. Yang ketiga adalah memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani mengenai teknik pertanian dan meningkatkan pendapatan pertanian. Nah, skema selanjutnya yaitu adalah penetapan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang aplikasi Jembatani sendiri adalah yang pertama yaitu menyediakan dan memperluas akses pelatihan pertanian yang berkualitas dan berkompetensi serta mendukung penerapan teknologi yang maksimal. Yang kedua adalah menciptakan regenerasi pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya dapat berkontribusi positif dalam menciptakan petani baru yang dapat meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia. Nah, untuk skema selanjutnya yaitu penyusunan evaluasi dan pemilihan strategi. Untuk penyusunan evaluasi dan pemilihan strategi aplikasi Jembatani terdiri yang pertama adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan analisis SWOT. Pada kondisi industri pertanian pada saat ini, peluang yang ada adalah meningkatkan permintaan pasar terhadap produk pertanian. Nah, yang kedua untuk pemilihan strategi sendiri, strategi yang dipilih adalah satu yaitu pengembangan aplikasi untuk memfasilitasi perdagangan hasil pertanian secara online. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga riset untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, selanjutnya yaitu penetapan kebijakan dan tujuan tahunan. Yang pertama mengenai kebijakannya, di sini kebijakan yang diambil untuk aplikasi Jembatani adalah mendahulukan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif dan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, untuk tujuan tahunannya adalah yang ingin dicapai untuk aplikasi Jembatani sendiri yaitu meningkatkan produktivitas petani sebanyak 10% dengan penggunaan teknologi pertanian modern dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan akses ke pasar dan harga yang adil. Dengan mempergunakan aplikasi perdagangan hasil pertanian secara online. Yang ketiga yaitu indikator keberhasilan. Untuk indikator keberhasilan yang digunakan untuk pemenuhan Jembatani pada tujuan tahunan adalah jumlah petani yang menggunakan aplikasi itu sendiri untuk memasangkan produk mereka dan mengepresentasi peningkatan akses petani ke pasar dan peningkatan harga jual hasil pertanian dan presentasi. Peningkatan ketahanan pangan nasional dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan database yang nasional. Nah, untuk alokasi sumber daya sendiri, alokasi sumber daya dari Jembatani ini terdiri dari 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknologi. Sumber daya manusia terdiri dari tim pengembang yaitu berjumlah 5 orang, tim support dan customer service yaitu 3 orang.
Sedangkan untuk sumber daya keuangan yaitu alokasi sumber daya keuangan untuk pengembangan jembatan ini meliputi pengembangan aplikasi, pemasaran dan promosi, dan juga operasional dan maintenance. Sedangkan untuk sumber daya teknologi ada alokasi sumber daya untuk aplikasi meliputi tahap perencanaan dan analisis, tahap pengembangan dan uji coba, dan tahap operasional dan maintenance. Nah, yang terakhir adalah mengukur dan mengevaluasi kerja. Untuk mengukur dan mengevaluasi kerja pada jembatan ini meliputi yang pertama adalah tingkat produksi. Ukuran ini mengukur seberapa besar peningkatan produksi yang akan dicapai oleh petani setelah menggunakan aplikasi itu sendiri. Yang kedua adalah penghematan biaya. Ukuran ini untuk mengukur seberapa besar penghematan biaya yang akan dicapai oleh petani setelah menggunakan aplikasi pintar tersebut. Yang ketiga adalah tingkat kematangan tanaman. Nah, hal ini dapat diukur dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk panen sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Nah, yang keempat adalah tingkat kualitas hasil panen. Ukuran ini mengukur dengan mengukur parameter seperti ukuran warna dan kandungan nutrisi hasil panen tersebut. Yang kelima adalah tingkat kelancaran operasional pertanian. Hal ini untuk mengukur membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pertanian sebelum dan setelah menggunakan aplikasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi Jembatani. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.